Di Hong Kong itu tuh, aku kan pikiranku kalau di Hong Kong itu, akan lebih bisa bersenang-senang ya, karena kan daerah yang sangat, maju kayak gitu, yang apa-apa dapat kayak gitu. Tetapi waktu di Hong Kong malah justru mendapatkan kayak, sebuah kayak, sesuatu yang membuka mataku, itu kenyataan bahwa enggak seindah itu, enggak sebagus itu di Hong Kong, karena Selamat datang di obrolan Dewi. Obrolan apapun yang Dewi pengen ngerti. Sekarang kita sudah ada kedatangan teman Dewi. Halo, Hani. hai. Ini namanya Haninda Sabata Kristi. Dia ini salah seorang teman sebagai pendukung Gerakan Buruh Migran Indonesia ya. Mhm, Hani, mhm. uh, katanya dulu pernah tinggal di Hong Kong ya? Iya, Kak, kayak 20 bulanan lah tinggal di Hong Kong. Itu ngapain sih? Jadi di situ tuh kan kayak fellowship gitu, aku tuh join program fellowship yang, terus aku dapat penempatan di sebuah organisasi migran yang fokusnya sama, eee pekerja migran, di Asia Tenggara ya, Hmm. itu, selama 20 bulan dan di sana banyak melakukan, program fellowship, bantuan-bantuan kayak gitu sih, Kak. Itu nama organisasi yang di Hong Kongnya itu apa? Oh, namanya itu Mission for Migrant Workers. Jadi, Ah, ini memang sebuah organisasi yang dia itu fokus pada pelayanan kasus, advokasi, sama empowerment kayak gitu. Pendidikan kayak gitu. Jadi, selama 20 bulan itu aku ada di situ. terus yang ngasih fellowship-nya siapa? Jadi, itu sebuah organisasi namanya, General Board of Global Ministries, itu dari United Methodist Church di USA gitu. Jadi, mereka punya kayak fellowship program yang, mengajak, anak-anak muda di seluruh dunia untuk melakukan fellowship pelayanan gitu, Kak, di beberapa negara penempatan kayak gitu. Maksudnya penempatan kita ya? Mhm. Seru juga sih ya. Mhm. Jadi mereka tuh kayak apa? Melakukan pendekatan ke orang-orang. Misalkan nih kamu jadi salah satunya tertarik untuk ikut fellowship gitu kan ya. Terus Mhm. Jadi habis itu sebenarnya heeh, gimana? sebenarnya lebih ke untuk merespon, injustice sih, Kak, kayak Mhm. social injustice kayak gitu. Kan ada beberapa bidang ya. Jadi kalau aku masuk ke bidang migran kayak gitu, ke sektor migran. Ada yang mungkin ke sektor environment, ada yang mungkin ke human rights, macam-macam intinya kayak gitu Oke, sih. oke. Dan ternyata di situ ditempatkan dengan Mission for Migrant Mhm, Workers. Aku mhm. tahu sih Mission for Migrant Workers itu kayak pernah juga beberapa kali tuh ngebantuin nerjemah buat kasus kasus apa gitu. Ada sih beberapa kali ya. Kayak Iya, minta bantuan ini tolong terjemahin gitu. Tapi kan beda ya. Aku kan di Indonesia ya. Kamu kan di mhm, situ. iya. Cerita dong gimana Wah, sih? itu pengalamannya tuh, banyak banget ya, Kak, yang aku dapat ya, banyak dan menurutku itu valuable banget, sangat bernilai kayak gitu. Karena di sana itu tuh nggak cuma menjalankan kayak tugasku sebagai seorang fellow, tetapi aku di sana ini benar-benar kayak, terbuka matanya, Kak. Jadi kayak misalnya, kan nggak ngerti nih di Hong Kong itu tuh, aku kan pikiranku kalau di Hong Kong itu, akan lebih bisa bersenang-senang ya, karena kan daerah yang sangat, maju kayak gitu, yang apa-apa dapat kayak gitu. Tetapi waktu di Hong Kong malah justru mendapatkan kayak, sebuah kayak, sesuatu yang membuka mataku, itu kenyataan bahwa
nggak seindah itu, nggak sebagus itu di Hong Kong. Karena aku ketemu sama teman-teman migran yang kehidupannya itu tuh jauh dari kata indah kayak gitu, Kak. Jadi jauh dari kata nyaman kayak gitu. Jadi di situ aku mulai membantu kayak misalnya menangani kasus, kayak jadi asisten case officer kayak gitu, terus membantu advokasi dan juga membantu pendidikan sih Kak, kayak training-training buat teman-teman migran kayak gitu. Sibuk banget dong ya itu ya, setiap harinya. Karena kan Cukup sibuk ya. di Hong Kong sendiri itu kan kayak Indonesia aja ya, yang pekerja migran Indonesia aja itu ada sekitar 150.000 jiwa kalau Iya, katanya sering kemarin tuh. Kalau Hmm. secara keseluruhan kayaknya 300 sampai 400.000 jiwa gitu ya, Iya, yang iya, dari Iya. negara-negara lain juga. Itu ya kebayang sih sibuknya kayak gimana. Sementara orang akan berpikir kalau jadi buruh migran itu pasti orangnya banyak duit, hidupnya Iya. senang, ya nggak sih? Jadi Bisa kalau jalan-jalan terus gitu ya. iya, karena kan tinggalnya di kota besar, terus gajinya juga Mhm, gede gitu. Tapi mhm. ternyata pengalamanmu di situ menunjukkan bahwa tidak seindah itu ya. Nggak semuanya mendapatkan, privilege untuk keluar justru, Kak, atau Hmm, mendapatkan tempat tinggal yang bisa dikatakan layak ya, Kak. Karena banyak sekali teman-teman migran itu tuh yang harus, tinggal di tempat yang sangat sempit, tempat yang mungkin kita nggak kepikiran itu bisa dijadikan tempat tinggal, kayak gitu. Kayak iya, katakan misalnya ada beberapa tinggal di kabinet dapur, ada di toilet malah, ada yang di gudang, ada di ruang tamu. Jadi yang kita nggak kepikiran itu menjadi tempat tinggal, itu malah justru jadi tempat tinggal mereka, kayak gitu, teman-teman. iya. Jadi tempat mereka mereka tinggal itu tuh kayak di ruang publik yang ada di rumah juga ya kan. Mhm, Jadi orang mhm. pasti masih lalu lalang, orang pasti masih Iya, pakai tempat itu misalkan. Kayak di mhm. ruang TV kan berarti harus nunggu orang tidur dulu ya, majikannya Iya tidur, bener, baru dia heeh. bisa tidur di situ kan. Iya. Terus apalagi Tuhan yang apa ya, yang pertama kamu menemukan situasi yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan, ya kan? Mhm, Ternyata mhm. di sini itu banyak sekali eh, pekerja migran yang mengalami banyak sekali kesusahan, bahkan untuk tempat tinggalnya. Kita belum ngomong kasus nih ya, kita Mhm. nggak ngomong kasus lah, tapi ya misalkan untuk soal tempat tidurnya aja ya, tempat tidur. Karena kan di Hong Kong itu rata-rata mereka tinggal sama majikan kan ya. Iya, Nah, jadi nggak kemudian mereka punya rumah sendiri, terus mereka datang ke rumah itu majikan. memang malah sebuah keseharusan buat mereka sebenarnya untuk tinggal bersama majikan kayak gitu, Kak. Hmm, hmm, hmm. Mereka tidak diizinkan untuk tinggal sendiri di luar rumah majikan kayak gitu. Iya. Dan namanya juga tinggal di rumah majikan, pasti nih ya, soal kebebasan untuk Mhm. apa? Untuk pergi keluar kali ya. Atau kemudian mungkin makan juga ya. Gimana Iya, ya itu untuk ya? bahkan untuk komunikasi sama sama orang atau teman atau keluarga aja tuh juga pasti akan sangat terbatas ya kan, Kak. Bayangin aja kita tinggal di rumah orang yang, kita istilahnya kita kita ada, tetapi kita nggak berasa bagian dari keluarga itu gitu. Ada yang seperti itu. Kayak misalnya tadi yang seperti yang dibilang kayak misalnya tinggal di mana, di ruang tamu kayak gitu, Kak. Kalau misalnya majikannya dia punya punya acara atau pesta kayak gitu, punya tamu banyak dengan teman-teman majikannya, ya berarti harus nunggu dong. Kalau misalnya harus nunggu kayak misalnya baru selesai jam berapa, tengah malam kayak gitu. Kan berarti harus nunggu sampai tengah malam untuk bisa istirahat. Iya, dan Sedangkan besok paginya udah mulai kerja lagi gitu. nah itu benar, benar. Karena mereka kerjanya nggak bisa libur ya kan. Mhm. Harus terus Jadi melakukan pekerjaan. efeknya juga ke jam-jam istirahat, ke kesehatan, kayak gitu sih.
Iya. Dan juga sebenarnya hal itu tuh sebenarnya yang membuat aku lebih termotivasi untuk mau ini loh Kak, kayak mau belajar kayak gitu. Karena kan sebelumnya waktu aku belum ke Hong Kong nih, aku nggak ada gambaran Kak, kayak tentang kehidupannya teman-teman migran di Hong Kong itu tuh kayak gimana ya. Cuma paling di daerahku tuh ada yang bilang, oh ada si ini nih dia baru mau keluar negeri mau kerja. Oh kerja ke luar negeri pasti nanti dapat duit banyak kayak gitu. Cuma kebayang kayak gitu. Setelah ada di Hong Kong ternyata dan aku membantu beberapa kasus, ternyata ini banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan gitu loh, di luar ekspektasi kita kayak gitu. Itu yang membuat aku jadi lebih semangat belajar sih. Karena eh, nggak suka juga sebenarnya sebelumnya nggak suka sama yang berhubungan dengan hukum ya Kak, karena itu merupakan hal yang menurutku tuh sangat complicated. Jadi aku agak sedikit struggle buat belajar hukum, apalagi hukum negara orang ya, hukum negara sendiri aja tuh kayak, iya apaan sih kayak gitu. Jadi tetapi satu hal yang membuat aku termotivasi itu tuh kalau aku nggak belajar, kalau aku nggak ngerti hukum-hukum yang ada atau aturan-aturan yang ada lah gimana aku membantu mereka kayak gitu. Jadi itu yang membuat aku termotivasi sih karena aku juga punya akses ya kan Kak, aku bisa bahasa Inggris, aku punya waktu banyak untuk belajar kayak gitu. Jadi ya